Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rizkyanto dengan NIM 111230095 dari Pulau 4 Geoinformatika tahun 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta geomorfologi beserta sayatan atau penampang geomorfologinya berdasarkan peta geologi yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita membutuhkan peta geologi sebagai acuan dari penarikan batas-batas geomorfologinya. Jadi nanti menggunakan batas satuan litologi dan juga eh, dari sungai serta dari kelerengannya atau topografinya. Nah, kayak gitu. Nah, langkah pertama kita ke katalog, kita bikin shapefile baru. Caranya adalah ke katalog, cari tempat penyimpanan. Di sini saya di minggu 7. Kemudian new shapefile. Nah, di shapefile ini kita ganti namanya eh, menjadi oke, bentar. Sebelum sebelum itu kita lihat dulu. Jadi kita tentukan dulu batas geomorfologi yang mau kita tarik. Pertama di sini ada intrusi batuan beku. Jadi di sini nanti bakal kita bikin vulkanik. Terus kalau kita lihat di sini dia ada lereng yang curam dan di sini dipengaruhi struktur. Jadi kemungkinan di sini adalah eh, perbukitan struktural. Terus yang di bagian ini yang lebih landai nanti akan jadi dinodasional. Gitu. Nah, terus sama di sini kita tambahin sungai. Nah, jadi di sungai ini nanti bakal jadi eh, batas geomorfologi aluvial, gitu, endapan endapan fluvial. Nah, oke, sekarang langkah pertama kita bikin dulu batas dari si vulkaniknya. Caranya di minggu 7 atau di sini saya di minggu 7 tapi boleh di folder mana aja yang emang dipakai nyimpen. New save file nanti dikasih di sini eh, lahan vulkanik. Kemudian fitur type-nya kita ganti jadi polygon, terus kita sesuaikan sesuai zona UT masing-masing. Dan oke. Kemudian biar sekalian, jadi di sini kita bikin lagi eh save file. Tadi ada perbukitan struktural, oke, sama poligon, STM. Kita bikin lagi. Jadi bikin dulu semua ya, biar enak. Ada de denodasional, poligon juga, UTM. Oke. Satu lagi sini saya bikin tadi ada fluvial ya. New shapefile bentuk lahan fluvial. Sama ini nanti poligon terus radius UTM zone. Oke. Nah, kalau udah semua di sini, udah jadi semua. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama si fluvial dulu ya. Jadi sebenarnya fluvial ini gampang. Kita bisa narik sendiri dari bentuk mengikuti si sungainya, atau bisa dengan langsung aja pakai si sungainya. Caranya gimana? Caranya jadi di SHP sungai itu nanti kita edit jadi warna abu. Terus kita tebelin. Nah, atau nanti kita tebelin lagi jadi
Nah, ini udah jadi si bentuk lahan fluvialnya. Terus kita bikin si vulkaniknya. Jadi kalau untuk si vulkanik, kita nanti ngikutin dari si intrusi batuan beku ini aja. Oke. Jadi nanti si lahan vulkanik kita berarti ini tadi yang fluvial di remove aja. Nah, mana tadi ya? Nah, lahan vulkanik ini diedit. Nah, nanti otomatis muncul semua di sini. Kita edit satu-satu mulai dari lahan vulkanik, poligon, terus kita gambar mengikuti si eh, vulkaniknya. Kita pakai yang trace saja, jadi biar nanti dia enak ngikutin si eh, bentukan intrusinya gitu ya. Waduh, sebentar, sebentar. Kita bikin yang rapi ya. Karena tadi di bagian sini sulit, jadi kita lanjut aja pakai ini. Oke. Nah, terus kita sesuaikan jadi warna merah ya. Untuk outline nol aja. Terus baru nanti si warnanya kita bikin merah. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita em, cek bagian yang tadi punya kontrol lebih rapat dan dipengaruhi struktur. Nah, di bagian sini nanti akan jadi perbukitan struktural. Nah, jadi kita sekarang edit yang perbukitan struktural. Jadi kita klik perbukitan struktural, terus poligon. Habis itu nanti kita tandain di sepanjang kontur yang rapatnya ini. Jadi karena nanti ini cenderung mengikuti kontur, kita bisa gunakan trace. Nice. Sebenarnya ini interpretatif ya. Jadi nanti eh, semakin akurat interpretasi dari geologinya, semakin akurat juga geomorfologinya. Oke, kita interpretatif di sini. Terus nanti untuk si perbukitan struktural ini sama kita bikin nol untuk outline-nya, terus kita ganti jadi ungu ya warnanya. Oke, terus. Oke, kalau udah langkah selanjutnya kita bikin yang denotasional. Oke, berarti denotasional tadi di sisanya ya. Jadi gampangnya tinggal gini aja sebenarnya.
Terus kita pakai trace buat ngetrace ini. Kalau susah, kita lanjutin lagi pakai ini. Sampai nanti dia ke cover semua. Eh, Udah kayak gini, kita bisa unchecklist buat si satuan batuannya tadi. Terus untuk si kontur interval sama kontur indeksnya kita taruh paling atas lagi. Kita sesuaikan. Untuk lahan vulkaniknya juga kita sesuaikan sama si sungainya. Oke. Terus kalau udah kayak gini oke, udah jadi. Nah, kita tinggal jangan lupa di save edit terus stop editing. Selesai. Jadi udah jadi untuk si peta geomorfologinya. Nanti tinggal ditambahin pop di sebelah kanan. Itu caranya simpel aja, kayak biasanya. Terus langkah selanjutnya kita bakal bikin penampang geologinya. Penampang geologi, penampang geomorfologi. Nah, untuk si penampang geomorfologinya ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita eh, sebelumnya kita pastikan dam kita nyala dulu, dam yang sudah diklip udah diklip sebesar kafling ini. Terus langkah selanjutnya, kalau udah dipastikan nyala nih, udah di checklist, kita bisa langsung ke interpolate lane, interpolate lane. Nah, kemudian kita bikin garis sayatannya. Di sini saya bikin sayatannya ini ya, sayatan pertamanya. Terus langkah selanjutnya kita pilih profil grab di sini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah bener ya. Di sini kan lebih tinggi, terus di sebelah kanan juga lebih tinggi. Jadi artinya sayatan kita berhasil nih. Gitu. Nah, habis ini di close aja. Terus langkah selanjutnya setelah itu kita ke folder penyimpanan tadi, terus kita refresh. Oke, mohon maaf. Jadi sebelum kita interpolate line, kita seharusnya membuat terlebih dahulu si sayatannya itu ya, shape file sayatannya. Jadi kita ke katalog, terus
kita new lagi, shapefile, terus di sini kita sayatan A, A aksen, kayak gitu ya. Tapi karena sebelumnya saya sudah bikin sayatan di peta geologi, jadi nanti langsung aja di drag ya si sayatan A aksennya, A aksennya kayak gitu. Di sini sayatan A aksennya itu adalah yang ini. Oke. Terus sayatan BB aksennya juga. Ini sayatan ya, bukan 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 satuan. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, udah jadi si sayatannya. Maka langkah selanjutnya adalah kita eh, klik 3D analis. Jadi, nah ini option. Terus kita save tadi sebentar. Nah, si sayatan AA-nya dulu ya. 3D analis option. Terus simpan di folder yang eh sama ya, tadi kita di minggu 7. Ini nggak usah. Terus langsung di oke aja. Terus di sayatan B aksennya juga. Ini kita 3D analis, option. Habis itu sama kita simpan di minggu 7 juga. Oke. Terus selanjutnya, oke, selanjutnya kita ke interpolate line. Ke interpolate line yang ada di sini. Nah, di interpolate line ini kita bikin sayatan yang sama kayak si garis yang udah kita bikin tadi. Ini di sini sampai ke bawah sini. Kita bikin sama ya. Nah, kita bikin persis seperti peta geologinya. Terus habis itu kita cek pakai profil grab. Oke, sudah. Nah, kalau udah kayak gini, udah dicek bentuk, udah benar, kita close. Terus di katalog, kita ke katalog, terus kita minggu tujuhnya kita refresh. Nah, ini udah muncul kan PG1 SHP. Nah, ini kita drag aja ke sini. Oke. Nah, sampai dia muncul titik-titik kayak gini kan. Nah, kalau udah, sekarang di PG1-nya cek dengan open atribut tabel. Nah, habis itu si M ini nanti akan jadi X dan si Z ini nanti akan jadi Y-nya. Habis itu sekarang kita ke tabel option, habis itu add field. Add field itu ada di, nah ini. Habis itu kita beri nama sebagai eh, batas geomorfologi. Batas geomorfologi, terus ininya diganti jadi teks. Oke. Nah, kalau udah, terus kita langsung aja eh, start edit pada ya sampai tadi. Jadi langsung aja start edit.
Sorry di sini aja. Nah, oke. Jadi kita klik ini kira-kira ada di data yang, nah kita kita sesuaikan dengan titiknya ya. Oke, di sini batas S1, jadi S1 ini struktural dan D1 atau denotation. Sama sekalian di tengah-tengah sini kita tambahin juga S1 gitu. S1. Di tengah sini kita, nah di sini kita tandain juga. Jadi batas D1 dan F1. Di sini juga dikasih tanda batas D1 dan F1. Sini kasih tanda, pokoknya diberi tanda biar nanti memudahkan kita nariknya ya. Di sini jadi batas D1 dan E1. Terus di sini satu dan F1. Di sebelah sini batas F1 dan E1. Batas S1 dan vulkanik. Batas vulkanik dan S1. Oh, dan F1 ya. Ini batas F1 dan F1 dan S1. Nah, ini kalau udah ditandain semua kayak tadi, langsung aja di save edit terus di stop editing. Terus ini kita klik tabel option, habis itu kita export, kita export, browse, terus kita simpan di folder yang sama, berarti tadi di minggu 7. Kita rename sesuai yang kita mau. Nah, di sini sayatan uh, aksen geomorfo geomorfologi sudah disimpan aja. Oke. Oke, nggak bisa berarti sayatan ini. Oke, kita jadi gini deh. Oh, bisa ya. Oh, sorry, jadi di formatnya kita bikin format txt file,
Terus tadi berarti benar untuk penamaannya sayatan AA geomorph shape. Terus oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, oke, sini di close aja. Terus sekarang insert, oh kita ke sini dulu. Di minggu 7 kita refresh. Nah, ini ada ya yang teks nih. Terus kita sekarang ke insert data frame. Di sini ada udah new data frame kan. Nah, nanti si new data frame ini kita masukkan klik kanan add data, kita masukkan si eh, sayatan tadi yang txt-nya ya. Terus add, oke. Habis itu kita klik kanan ke si txt-nya. Habis itu kita eh, display X data. Terus ini jadi X-nya tadi kan M ya. Terus Y-nya itu sama dengan Z. Ini jangan lupa diatur. 49. Habis itu oke. Terus ini kita ke properti, ke data frame kita bikin fixed scale. Salah. Ya, fixed scale. Nah, karena di sini kita pakai 1 banding 15.000. Jadi udah kita pakai 1 banding 15.000. Sorry, salah. Maksudnya 12.500. Terus ini kita ganti. Oke. Nah, oke. Sampai sini sebenarnya udah jadi untuk kesehatannya. Cuman kita perlu untuk membatasi antara satuan batuannya tadi kan. Jadi kita eh, klik kanan di propertiesnya. Sorry, klik kanan di si txt-nya tadi nih, yang ini, ke properties. Terus ke label, labelnya ini dicentang. Nah, ini kan langsung ketahuan dia batas-batasnya ada di mana. Nah, nanti tinggal untuk geomorfologi tinggal kita gambar aja eh, pakai sesuai yang ada ya. Nah, caranya itu kita seperti bikin penampang geologi, hanya saja nanti pakai polyline bukan polygon. Kita ke sini ke minggu 7 terus kita new shapefile. Terus kita ganti nama jadi aksen aksen S1 misalnya ya. Terus ini kita ganti jadi polyline. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya 9S. Ini kita oke. Terus kalian aja kita bikin dulu semua SHP file-nya. New shapefile aksen D1 polyline. Oke, terus new aksen F1 polyline. Oke.
Sama terakhir ada new shape file, accent, oh dari vulkanik, scrolling line, edit. Oke. Nah, kalau udah semua kayak gini, nanti tinggal kita edit aja. Salah satunya start editing. Nah, ini kan muncul semua kan. Pertama kita batasin dulu yang S1. Karena di sini kan S1 ya. Ini biar enak si sayatannya kita pindahin ke bawah. Jadi biar nanti sayatan yang kita bikin bakal kelihatan nih. Kita gambar dari sini mengikuti garis yang udah dibikin ya. Sampai ke batasnya. Oke, batasnya itu di sini. Oke. Terus langkah selanjutnya, ini kan tadi S1. Terus ternyata dia batas S1 dengan D1. Jadi kita edit yang D1-nya. Kita mulai dari tadi perpotongannya. Sampai ke batas selanjutnya. Antara D1 dan F1. Sini. Nah, kalau udah kayak gini, terus langkah selanjutnya kita bikin lagi eh, batas karena di sini habis S1 D1 D1 kontak sama si F1. Nah, ya udah kita klik F1, kita klik di sini, F1 tuh ternyata dia sampai sini kan. Terus habis itu dia D1 lagi. Jadi kita klik lagi D1 di sini. Kita gambar sampai ke si batasnya. Batas D1 dan S1. Nah, habis itu S1 lagi. Ini tinggal kita gambar lagi. Sampai ketemu batas S1 dan F1. Terus dari F1, batas F1 dan S1. Nah, kita gambar S1 lagi. Sampai ke batas S1 dengan vulkaniknya. Nah, dari sini kita gambar si vulkaniknya, guys. Nah, di sini ada batas dengan F1 lagi, jadi kita gambar si F1-nya sampai ke sini. Habis itu S1 lagi. Kita gambar S1 lagi. Oke. Terus di sini tinggal kita atur untuk si warnanya. Jadi struktural tuh nanti kita atur jadi warna ungu. Outline-nya bikin bawah. Oke. Serigas jangan satu aja. Oke. Terus di sini untuk D1-nya kita pakai warna ini aja, oranye ya. Terus untuk si F1-nya kita pakai abu-abu. Terus untuk si fluvial, untuk vulkaniknya kita ganti pakai warna merah. Oke. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa di save edit, terus di stop editing. Nah, terus ini setannya di uncheck. Nah, ini udah jadi si penampang geomorfologinya jadi kayak gini.
Kalau sudah, ini nanti bisa diedit, eh di Arcis atau diedit juga di Corel. Di sini kita bakal semuanya di Arcis. Kita kasih grid ya. Jadi kita kasih grid. Caranya klik kanan property grid, new grid. Terus di sini kita pakai yang measure grid. Habis itu yang untuk si Y-nya kita bikin nol. Jadi biar dia nanti eh cuman dapat angkanya aja. Terus labels only. Oke, jadi tadi ada kesalahan teknis ya. Eh kita balik lagi. Jadi setelah udah jadi kayak gini, kita masuk ke grid. Caranya property kita kasih grid, terus new grid, measure, label only, terus karena kita cuma mau dapat si eh ketinggian aja, nanti kita untuk si Y-nya bakal kita X-nya bakal kita nolin. Terus next ini. Nah, kalau udah kayak gini, coba play. Terus nanti di sini kita ke properties, terus additional number format ini kita bikin 0. Oke, oke, oke. Play. Nah, jadi nanti dia bakalan oke. Ini tinggal kita rapin aja. Kita kasih ke bawah. Terus nanti kalau udah kayak gini tinggal dikasih keterangan aja ya. Jadi kita kasih keterangan batas-batasnya. Yang di sini kan udah ada. Nah, biar batas-batasnya jelas, kita benerin dulu si warnanya. Jadi tadi si struktural itu warnanya ungu, ungu, ungu yang ini. Oke. Terus untuk vulkanik sendiri warnanya adalah merah. Kita kasih warna merah. Fluvial tadi warnanya abu ya. Abu. Kayak abu yang ini. Terus untuk denotasional tadi warnanya adalah oranye. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nanti tinggal diedit di Corel atau bisa juga di sini. Cuman lebih mudah di Corel karena nanti kita bakal kasih keterangan antar batas-batas. Kemudian nanti lakukan hal yang sama kepada sayatan yang B aksen tadi sehingga menghasilkan sayatan eh, seperti ini. Kemudian setelah sudah dibuat dua sayatan nanti diedit di Corel hingga seperti ini ya. Jadi rapih di crop, kemudian eh, jelas penampangnya ditampilkan di bawah dan bersama dengan petanya seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.